Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu. Tekad Muhaimin Iskandar bilang PKB kalahkan PDIP di Jawa Tengah. Wow, luar biasa begitu kan. Bisa saja terjadi begitu. Karena Jawa Timur dan Jawa Tengah itu sudah menjadi lumbung kemenangan Anies Caimin. Mengapa seperti itu begitu ya? Saya melihat realitas saja begitu. Para kiai, para ulama, para santri sudah bergandengan tangan bersama-sama untuk memenangkan Anies Caimin ini begitu. Itu menjadi potensi yang sangat luar biasa begitu ya. Dan bahkan ya kalau bukan PDIP di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, terus kemudian PKB begitu kan ya. Karena dua partai inilah yang kemudian menjadi dorongan penting begitu ya. Bahkan saya kira di Jawa Timur sudah dimenangkan mutlak begitu kan ya, sudah diperkirakan menang mutlak. Terus kemudian di Jawa Tengah sudah ini akan memenangkan kontestasi Pilpres di 2024. Bisa saja ini ya kemenangan ya PKB di Jawa Tengah begitu kan ya. Bahkan bisa saja yang katanya ya mitosnya itu adalah kandang banteng di situ begitu. Pada akhirnya apa yang terjadi, coba bayangkan begitu. Kalau ya tekad ya Muhaimin ini untuk memenangkan Pilpres ini begitu. Dan bahkan saya yakin dan saya yakinnya PKB ya dengan Ani Amin di situ akan menang begitu kan. Akan ada kemenangan mutlak di situ begitu. Dan bahkan banyak sekali pro dan kontra begitu ketika melihat apa yang disampaikan ya Caimin ya, PDIP agak mulai ketar-ketir mereka begitu ya. Tekad Muhaimin Iskandar bilang PKB kalahkan PDIP di Jawa Tengah. Kita tunggu saja ya. Bahkan ya kita aminkan, insya Allah amin, amin ya rabbal alamin ya. Prabowo dan Gerindra 2019 buat posko besar-besaran di Jateng kalah total. Itu Prabowo begitu. Ketika PKB bersatu dengan PDIP pada waktu 2019, memang kenyataannya memang seperti itu begitu. Karena di Jawa Tengah itu tidak kuat begitu kan ya Gerindra. Maka kemudian ya, karena sekarang sudah beda koalisi, pada kemungkinan besar PKB itu ada kemenangan yang sangat drastis begitu kan kepada ya pasangan Anies Amin ini begitu. Ya kita tunggu saja bagaimana proses ini begitu. Saya kira inilah proses dalam demokrasi begitu. Sah-sah aja sebenarnya begitu kan. Tapi kita lihat saja bagaimana menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Anies Caimin sekarang di Jawa Tengah itu menjadi potensi yang sangat luar biasa begitu. Sampai ya PDIP garuk-garuk begitu kan. Ketar-ketir mereka begitu ya. Sudah dukungan, semua juga bisa ngomong begitu ya. Amit-amit ya kok jadi ngaur gini omongannya. Ini komentar-komentar netizen yang kemudian tidak suka kepada Anies Caimin begitu kan ya. Bahkan ya baru 2 ya gari gabung ya katanya begitu. Sudah banyak bacot katanya begitu. Komentar-komentar netizen ya banyak sekali yang kemudian begitu ya ketar-ketir melihat Anies Caimin di situ begitu. Karena pada akhirnya banyak dukungan-dukungan kepada Anies Caimin di Jawa Tengah begitu kan ya. Melihat realitas dan perkembangan politik hari ini banyak yang mengatakan bahwa Anies Caimin bisa menang 1 putaran. Wow. Ini bisa saja terjadi begitu. Bisa saja menang 1 putaran. Ini langkah yang baik dan drastis menurut saya pribadi begitu ya. Karena apa? Karena begini, mitosnya katanya begitu di di Jawa Tengah itu katanya lumbung dari banteng. Apakah benar seperti itu begitu? Dalam dunia politik itu ada masanya begitu dan setiap politik pasti ada masanya begitu kan ya. Setiap masa pasti ada politiknya. Kira-kira seperti itu begitu. Karena pada akhirnya lihat saja bahwa apa yang dilakukan oleh Anies Caimin ini benar-benar luar biasa masifnya begitu. Pergerakannya di Jawa Tengah mengumpulkan massa hari ini, sedangkan Pak Ganjar dan wakilnya masih belum mencari jodoh sana sini begitu. Akhirnya tinggal 1 bulan saja ini sudah mau pendaftar di KPU begitu kan. Bayangkan, ini semakin mantap Anies Caimin ini begitu. Kita buktikan aja mereka begitu. Dan bahkan ya ini tekad Muhaimin Iskandar bilang PKB kalahkan PDIP di Jawa Tengah. Wow, luar biasa begitu. Bahkan Ketua Umum PKB sekaligus Baca Pres Koalisi Perubahan Gus Muhaimin mengaku memiliki tekad unggul dari PDIP. Sudah clear di situ begitu. Kader PKB diminta bekerja keras agar suara PKB bisa mengalahkan PDIP di Jawa Tengah. Bahkan ya kulo non panjenengan sedoyo begitu ya memerintahkan ya sedaya anak buah bergerak masif ya. 2 bulan ke depan ini insya Allah targetnya nggak usah ya door-door ya tinggi-tinggi.
atau PKB ngalahi atau mengalahkan PDIP nang di Jawa Tengah, kata Caimin ya. Atau ya mengalahkan PDIP di Jawa Tengah. Kira-kira seperti itu begitu. Nah, narasi-narasi inilah yang kemudian ya menjadi spirit, menjadi kekuatan di Jawa Tengah untuk bersatu. Ya, kita lihat saja, NU kulturalis itu, para ulama dan kiai di situ berada di Jawa Tengah loh begitu. Bukan tidak mungkin Anies Caimin ini memenangkan itu. Mengapa Pak Prabowo kalah 2019 di Jawa Tengah dan di Jawa Timur? Karena kekompakan antara PDIP dengan PKB bersatu dalam koalisi Pak Jokowi pada waktu itu begitu. Sehingga mereka bersatu begitu ya, para ulama, para kiai. Dan sekarang beda koalisi, kemungkinan besar ya PDIP kocar-kacir begitu kan ya. Di Jawa Tengah ini di Lumbung Banteng sendiri karena kekuatan mereka ya NU kultural yang kemudian beberapa tahun ke depan begitu kan ya, beberapa ke belakang begitu ya. Baik di 2014 mulai di zaman Pak SBY, PKB tetap berada di situ begitu kan ya. Akhirnya menang mereka begitu. Semuanya kalau saya lihat ketika PKB mendukung salah satu calon pasti menang ya, kira-kira seperti itu begitu. Kenapa sih begitu? Karena kekuatan mereka begitu kan, kekuatan warga dari NU kultural, terus kemudian NU yang lain begitu kan, dalam artian bahwa bersatu begitu kan. Dan sekarang agak mulai dipecah begitu kan, nggak tahu wakilnya dari siapa begitu, dari Ganjar dan Prabowo begitu ya. Bahkan ya dalam media ini dari Kompas, bahkan kulo nuwun panjenengan ya, bahkan Muhaimin juga meminta ya setiap kadernya turun mendatangi di rumah-rumah warga dalam 2 bulan ke depan. Bahkan kata Caimin begitu, bisa saja ini mengalahkan PDIP. Kita tunggu saja. Kalau seperti ini terus bisa saja kemenangan kepada Anies Caimin itu menjadi mutlak luar biasa loh begitu. Jadi kalau kita merujuk apa yang ada di masyarakat faktanya begitu kan, itu potensi yang sangat luar biasa Caimin ini begitu. Anies Caimin bisa saja memenangkan 1 putaran begitu, karena kalau memang NU itu bersatu begitu kan ya, NU kulturan lalu kemudian dengan yang lain begitu, karena sekarang itu mau coba dipecah begitu kan ya, memecah belah suara-suara dari NU yang kemudian kepada Caimin begitu kan ya. Bagaimana caranya orang-orang di luar sana akan menarik dukungan kepada Caimin. Tapi apakah ini sukses atau gagal? Saya kira gagal mereka begitu. Kenapa? Karena coba bayangkan, beberapa kali PDIP ya menawarkan cawapres kepada Kiai Miftahul Akhyar begitu di situ, sampai 3 kali dia tidak mau begitu kan. Akhirnya apa? Dia mulai mencari sosok NU di situ begitu kan. Akhirnya Bu Hovifah ketemu Bu Hovifah di situ. Ya mungkin sudah dipanggil bertemu, apakah siap menjadi cawapres dari Pak Ganjar, itu sudah diungkapkan oleh Roma Hurmuzi begitu kan. Artinya apa? Artinya inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa suara NU itu menjadi rebutan utama begitu kan ya. Setidaknya di Jawa Timur dan di Jawa Tengah begitu. Karena di Jawa Timur, di Jawa Tengah itu sangat potensi yang sangat luar biasa begitu. Bisa saja kemenangan kalau di Jawa Timur menang 10 juta, di Jawa Tengah menang 10 juta, di yang lain itu adalah imbang, mereka insya Allah ada kemenangan yang mutlak kepada Anies Caimin ini begitu. Kita tunggu saja mereka begitu ya. Karena pada akhirnya politik itu kan dinamis. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.